Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Kudus. Tujuan saya di sini untuk mengerjakan tugas Orkom UAS. Baiklah, pertama saya akan mengkonfigurasikannya dari multiprosesor. Yang pertama saya menggunakan memori organization-nya SMP, number all processor-nya 1, dan Snoopy protokolnya saya menggunakan MESI, dan bus arbitration-nya saya menggunakan random. Dan yang kedua, main memorinya saya menggunakan word wide-nya di 32 byte, dan word by block saya menggunakan 64, dan di block in main memory saya menggunakan 4096, dan saya mendapatkan di block size 256 byte, dan main memory size saya mendapatkan 1 MB. Di cache saya menggunakan block in cache-nya 8, cache size-nya 2, mappingnya saya menggunakan direct di sini terlebih dahulu. Nanti kita akan menggunakan yang set asosiatif dan fully asosiatif. Di sini saya akan menggunakan direct terlebih dahulu. Baiklah, kita akan coba terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan link trace dari com. Di sini kita akan melihat hit miss-nya. Baiklah, di sini saya sudah mendapatkan hit dan miss-nya. Saya lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya asosiatif
Dan mengapa? Jawabnya, misrate pada cache biasanya menurun dengan meningkatnya asosiasi karena mengurangi konflik miss dengan lebih banyak slot per set atau wise, kemungkinan beberapa blok memori bertabrakan di slot yang sama berkurang. Yang kedua, lebih baik memanfaatkan cache yang dapat menyimpan lebih banyak variasi black memory, meningkatkan peluang data yang dibutuhkan ada di cache. Improve spatial locality, dengan lebih banyak blok per set, cache lebih baik dalam menyimpan data yang dekat satu sama lain dalam memori yang sering diakses bersamaan. Namun, perlu diingat bahwa meningkatnya asosiasi juga dapat meningkatkan latensi dan kompleksitas desain hardware. Yang kedua, apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran cache? Mengapa? Jawabannya, pengaruh tingkat asosiasi cenderung menurun dengan meningkatnya ukuran cache karena yang pertama ukuran cache besar. Cache yang lebih besar secara alami memiliki lebih banyak blok sehingga jumlah konflik miss berkurang, bahkan dengan tingkat asosiasi yang lebih rendah. Yang kedua, diminishing returns. Setelah ukuran cache mencapai titik tertentu, peningkatan asosiasi memberikan pengurangan miss rate yang lebih sedikit dibandingkan peningkatan ukuran cache. Jadi, pada cache yang lebih besar, meningkatnya asosiasi memberikan manfaat yang lebih sedikit dibandingkan pada cache yang lebih kecil. Kesimpulannya, apakah peningkatan asosiatif meningkatnya kerja sistem? Dan jawabannya, jika ya, secara umum, yang manakah yang merupakan langkah-langkah dengan lebih banyak memanfaatkan dari direct ke two-way ke 4Y dan 4Y ke 8Y atau dari 8Y ke fully asosiatif. Jawabannya ya, peningkatan asosiatif umumnya meningkatkan kerja sistem dengan mengurangi misread. Langkah yang memberikan manfaat paling besar biasanya adalah direct map ke two-way. Perubahan ini secara drastis mengurangi konflik miss. Two-way ke four-way masih memberikan pengurangan misread yang signifikan. Four-way ke eight-way memberikan pengurangan misread, tetapi dengan diminishing returns. Eight-way ke fully asosiatif manfaatnya paling kecil dan sering tidak sebanding dengan peningkatan kompleksitas dan retensi. Jadi, kesimpulannya, langkah dari direct map ke two-way memberikan manfaat yang paling besar. Di sini saya akan mengerjakan pengaruh ukuran blok dengan berbagai replacement policy. Di sini saya akan mengkonfigurasikan multiprosesornya terlebih dahulu. Dan di sini masih sama seperti tadi, yang nomor prosesornya 1, Snoopy protokolnya Messi, push aplikasinya random. Yang berbeda ada di main memory. Word weight-nya berada di 16 dan main memory size-nya kita akan di-change. Kita akan menggunakan mapping asosiatif.
advanced associative, fully associative, sorry. Di polisinya kita akan mencoba di LRU terlebih dahulu. Kita akan menggunakan memori trace NASA 7, lalu kita akan mencobanya. Oke. Baiklah, di sini kita sudah mendapatkan heat mass-nya. Dan pertanyaannya, apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok? Jelaskan. Jawabannya, miss rate cenderung menurun dengan meningkatnya ukuran blok karena spatial locality. Yang pertama, data yang berdekatan lebih mungkin dimuat bersama dalam satu blok, mengurangi miss rate untuk akses data yang berurutan. Namun ada batasnya. Yang kedua, kapasitas miss. Jika ukuran blok terlalu besar, jumlah blok yang dapat disimpan adalah cache berkurang, sehingga kapasiti miss bisa meningkat. Jadi, peningkatan ukuran blok dapat menurunkan miss rate sampai titik tertentu, tetapi jika terlalu besar, bisa meningkatkan miss rate karena kapasitas miss. Kedua, bagaimana pengaruh replacement policy terhadap miss rate untuk setiap ukuran blok? Jelaskan. Dan jawabannya, replacement policy mempengaruhi miss rate secara signifikan, terutama dengan perubahan ukuran blok. Ukuran blok kecil dengan blok kecil, replacement policy seperti less recently used atau LRU dapat secara efektif menjaga data yang sering digunakan dalam cache, mengurangi miss rate. Ukuran blok besar, dengan blok besar, kebijakan replacement yang cerdas seperti LRU dan LFU menjadi lebih penting. Menghindari mengganti blok yang masih diperlukan sehingga mengurangi miss rate. Kesimpulannya, replacement policy yang baik dapat lebih efektif menurunkan miss rate, terutama ketika ukuran blok meningkat, dengan memastikan blok yang paling mungkin digunakan tetap berada di cache. 3. Secara umum, manakah replacement policy dengan miss rate terbaik dan mana yang paling buruk? Jawabannya, less di LRU. Karena memanfaatkan data yang diakses karena memungkinkan akses yang diakses lagi dalam waktu dekat. Kelebihannya, miss rate rendah dan dalam banyak skenario. Kekurangannya, implementasi lebih kompleks. FIFO terburuk, mengganti data berdasarkan urutan kedatangan tanpa mempertimbangkan penggunaan terkini. Kelebihannya, implementasi sederhana. Kekurangannya, miss rate tinggi jika data yang lebih lama masih relevan. Analisa apakah setiap travel mempengaruhi kinerja dari masing-masing replacement policy. Apakah manfaat kinerja replacement policy terjadi untuk semua tolak ukur atau tergantung pada file trace-nya? Dan jawaban saya, kinerja setiap replacement policy sangat dipengaruhi oleh trace file atau pola akses memori.
Tergantung pada pola akses, trace file dengan pola akses tertentu dapat membuat satu kebijakan replacement lebih efektif daripada yang lain. Misalnya, LRU bekerja baik dengan pola akses yang memiliki locality temporal, sementara random replacement mungkin kurang efektif. Dan tidak universal. Tidak ada satu kebijakan replacement yang paling optimal untuk semua trace file. Kinerja kebijakan replacement tergantung pada bagaimana data diakses dalam aplikasi tertentu. Jadi, manfaatkannya dalam setiap replacement policy tidak universal dan sangat bergantung pada karakteristik file trace yang digunakan.